Kali ini kita akan membahas mata pelajaran tentang laporan hasil penyuluhan kesehatan masyarakat. Untuk membahas materi pelajaran ini, kita ambil suatu contoh, yaitu satuan acara penyuluhan atau SAP. Kita ambil topik tentang cuci tangan. Sedangkan subtopiknya adalah 7 langkah cuci tangan. Sebagai sasaran yaitu siswa-siswi, dan hari dan tanggal penyuluhan dilakukan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020. Waktu yang digunakan adalah 40 menit, yaitu dari jam 8.10 menit sampai 8.50 menit. Sebagai tempat yang digunakan adalah salah satu kelas di SMK Kesehatan Panca Atmajaya, dan penyuluhnya saya sendiri, Laswan Hadi. Sebagai tujuan umum diadakannya penyuluhan kesehatan masyarakat ini adalah bahwa setelah dilakukan tindakan pendidikan kesehatan atau penyuluhan selama 1 kali 40 menit, diharapkan peserta mampu cuci tangan dengan benar. Adapun tujuan khususnya adalah yang pertama, menjelaskan tentang pengertian mencuci tangan. Yang kedua, menjelaskan tentang tujuan mencuci tangan. Yang ketiga adalah menjelaskan tentang alasan mencuci tangan, harus pada air yang mengalir. Selanjutnya yang keempat, menjelaskan tentang 5 waktu yang tepat mencuci tangan. Sedangkan yang kelima, menjelaskan tentang langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Materi yang diberikan dalam penyuluhan ini meliputi pengertian, di mana mencuci tangan adalah menggosok air dengan sabun secara bersama-sama seluruh kulit permukaan tangan dengan kuat dan ringkas, kemudian dibilas di bawah aliran air. Ini dikemukakan oleh Larsan tahun 1995. Sementara menurut Depkes tahun 2007, mencuci tangan adalah proses yang secara mekanis melepaskan kotoran dan debris dari kulit tangan dengan menggunakan sabun biasa dan air. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mencuci tangan adalah membasuh kedua telapak tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah melakukan tindakan dengan tujuan untuk menghilangkan kuman. Dengan demikian, tujuan daripada mencuci tangan ini adalah yang pertama, supaya tangan bersih. Yang kedua, membersihkan tangan dari kuman atau bakteri. Yang ketiga, agar terhindar dari sakit perut dan diare. Lalu, mengapa mencuci tangan dengan air yang mengalir? Ini tujuannya supaya kotoran dan kuman akan ikut terbawa air. Adapun waktu yang tepat mencuci tangan itu ada 5 waktu. Antara lain, yang pertama sebelum dan sesudah makan. Yang kedua setelah dari WC dan buang air. Yang ketiga setelah bermain. Kemudian yang keempat sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Dan terakhir yang kelima, tangan terlihat kotor. Langkah-langkah mencuci tangan. Ini diasumsikan bahwa kita melakukan cuci tangan pada wastafel, ada keran mengalir, dan ada sabun dan lap atau tisu. Jadi sebagai yang langkah pertama yang harus dilakukan yaitu buka keran,
lalu basuh tangan dengan air mengalir, kemudian ratakan sabun dengan kedua telapak tangan, kemudian gosok punggung tangan dan sela-sela jari tangan kiri dan kanan, dan sebaliknya. Selanjutnya, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari tangan. Dan jari-jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Selanjutnya, gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Kemudian, gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Kemudian, gosok pergelangan tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan dan sebaliknya. Lalu, bilas kedua tangan dengan air dan keringkan dengan lap atau tisu. Sebagai langkah kedua yaitu tutup keran dengan tangan, dilapisi lap tangan atau tisu, atau gunakan siku Anda. Bila tidak ada wastafel atau keran air, bisa menggunakan air yang dituangkan dengan gayung. Namun idealnya memang menggunakan sabun cair, tetapi bila tidak ada, bisa menggunakan sabun batangan. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini antara lain dengan menggunakan metode ceramah, kemudian tanya jawab, dan demonstrasi. Sedangkan alat dan media yang digunakan antara lain meliputi yang pertama laptop, kedua LCD, tiga leaflet, keempat lembar balik atau flip chart. Agar kegiatan bisa berjalan dengan tertib dan lancar, maka kita buat tabel atau jadwal pelaksanaan kegiatannya yang meliputi beberapa kolom yang berisi tentang nomor, waktu, kemudian kegiatan, dan respon sasaran. Pada nomor pertama dengan waktu 5 menit, kegiatannya berupa pembukaan yang meliputi pertama mengucapkan salam, kedua memperkenalkan diri, selanjutnya menjelaskan tujuan, dan kemudian menjelaskan materi atau pokok bahasan yang akan disampaikan. Adapun pada kolom respon sasaran kita bisa isi dengan yang pertama menjawab salam, yang kedua mendengarkan dan memperhatikan. Kegiatan yang kedua berupa pelaksanaan yang mengambil waktu selama 20 menit. Dalam pelaksanaan ini, diantaranya menjelaskan materi penyuluhan secara teratur dan berurutan yang meliputi pengertian mencuci tangan, kemudian tujuan mencuci tangan, berikutnya alasan mencuci tangan harus dengan air yang mengalir, selanjutnya 5 waktu tepat mencuci tangan, dan berikutnya langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Pada kolom respon sasaran bisa kita isi dengan memperhatikan penjelasan materi yang akan diberikan. Kegiatan yang ketiga berupa evaluasi yang memerlukan waktu 10 menit. Dalam kegiatan ini meliputi memberikan pertanyaan berkaitan dengan materi yang sudah dijelaskan, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa atau siswi yang bertanya. Adapun respon sasaran bisa kita isi dengan kata merespon dan
menjawab pertanyaan yang akan diberikan. Kegiatan yang keempat adalah berupa penutup yang menggunakan waktu 5 menit. Dalam penutupan ini, hal yang kita berikan adalah menyampaikan hasil penyuluhan, yang kedua membagikan leaflet, kemudian mengakhiri dengan salam. Adapun respon sasaran antara lain, yang pertama mendengarkan dan memperhatikan, berikutnya menerima leaflet, selanjutnya menjawab salam. Demikianlah hal-hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang.